Ketika setelah mualaf sekian tahun, akhirnya saya menikah. Allah itu sayang sama saya. Allah cabut kenikmatan dunia dari saya. Harta saya dicuci jadi 0 3 bulan sebelum mau menikah. Uang gak ada. Nah, ini ada salah satu saksinya, Koseno. Mana Koseno? Menghilang gue ya. Itu Koseno salah satu saksinya. Kalau mau itu saksi itu ada Koseno. Harta saya dicuci sama Allah menjadi 0. Dari yang hidup berkecukupan, hidup enak, mau apa tinggal gesek ya. Tinggal buka dompet, ambil kartu, gesek. Beli motor, pengen motor yang keren, Ninja. Oh, Ninja keluaran terbaru, gesek. Bayar cash. Tidak ada masalah saya. Tapi ketika saya mau menikah, Allah mencabut nikmat rezeki tersebut. Alhamdulillah, kalimat pertama yang keluar dari mulut saya, karena saya sangat yakin Allah mencabut nikmat dunia itu karena di situ ada yang haram. Jadi jika nikmat dunia kita dicabut, bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Jika kita sedang diuji, bukan Allah tidak sayang sama kita, tapi Allah sayang sama kita. Kita akan naik level nih. Yakin ketika kita dapat ujian, kita akan naik level. Selesaikan ujian itu pelan-pelan. Percayakan semuanya sama Allah. Itu yang saya lakukan ketika saya mendapatkan ujian tersebut. Ya alhamdulillah, sekarang gimana? Ya bodoh aja. Rumah mertua, nggak punya rumah. Motor juga punya mertua, nggak punya. Tapi apakah saya nikmat menjalani hidup itu? Alhamdulillah, saya punya guru-guru di depan ini. Mereka yang memberikan semangat kepada saya. Sejatinya manusia, apalagi kita sudah muslim, tolong, ketika kita punya masalah apapun itu, sampai isi perut kita nih kosong nih. Aku pernah ngalamin kok Bu, 3 bulan. Itu kalau mau minum ya maaf ya, itu DKI masjid sampai ngelirik. Loh kok wudhu gak keluar airnya? Jangan-jangan salah nih cara wudhunya. Padahal bukan salah. Saya minum kok air wudhu biar perut saya kenyang. Gak sanggup beli nasi. Ya gak apa-apa, kita jalanin aja. Yakin sama Allah, jika aku mati kelaparan, saya akan sangat bersyukur karena waktu itu ketika saya mati saya tidak nambah dosa lagi. Jangan pernah berharap sama manusia. Manusia itu sumber kekecewaan, sumbernya maksiat. Lu berharap sama manusia ya, kalau nggak hidup lo. Minta sama Allah. Aku lagi susah tuh, udah 2 hari nggak makan. Saya sholat ke musola di depan rumah, sholat biasa. Selesai sholat, saya ngangkat tangan saya minta sama ya Allah. Ya Allah, aku ngadu nih ya Allah. Ya Allah, perutku belum diisi ya Allah. Apa yang terjadi? Orang tak dikenal di belakang lagi bawa sekantong nasi bungkus. Dia masuk masjid mau sholat asar. Ya Aki, ini nasinya gratis. Saya lagi mau bagi nasi gratis. Terpikir nggak kita di situ? Orang nggak dikenal nasi makanan sama saya. Itu karena apa? Karena Allah yang membantu, meringankan kaki si fulan ini menuju musola tempat saya sholat. Nah, tolong dari cerita ini diambil hikmahnya. Dengan cara kita meminta kepada Allah, ketulusan kita untuk menjalankan menjadi seorang muslimah dan muslim, ya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita ridho untuk menjalankan itu semua, insya Allah akan memberikan kita jalan keluar. Karena di Al-Quran
sudah jelas tertulis ya di sana bahwasannya jangan pernah mengaku beriman jika belum diuji. Nah, lalu siapa hidupnya mau enak-enak tok, ngakunya beriman, ya udah ini diuji biar kita makin terangkat derajatnya. Selesai ujian itu, ya alhamdulillah. Berarti next ujian berikutnya. Nikmatin aja, karena sekali lagi saya ingatkan, kita hidup hari ini adalah penjara bagi kita semua. Kalau memang diperbolehkan untuk berharap, detik ini juga saya berharap saya meninggal dalam keadaan di Masjid Agung ini, ya minimal nanti masuk sosial medianya Vertijon, Ketua Mall Center Jakarta meninggal di dalam masjid. Iya, aib saya ditutup sama Allah berkat Vertijon, minimal. Iya kan? Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan manusia? Ya jangan sampai. Jadi mulai sekarang janji jangan kepada saya atau kepada Cik Leoni ataupun kepada pengurus di Mualaf Center Jepara, tapi berjanji pada diri kita sendiri. Saya mualaf, saya bangga jadi mualaf. Mulai detik ini minimal saya akan terus datang ke kajian untuk mencari ilmu. Saya tidak harus meminta kalian untuk belajar Iqra jika tidak ada gurunya. Tapi nanti tolong minta ke Mbak Leoni. Mbak Leoni mana sih? Mintalah kepada Mbak Leoni, tolong carikan guru untuk membaca Al-Quran. Saya tahu susahnya kayak gimana, saya ngerti kok. Pelan-pelan aja, yang penting ada niat belajar. Yuk kita sama-sama belajar jadi mualaf dan mualafah yang baik. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Mau belajar? Nah itu. Jadi next, kalau ada masalah mintanya sama siapa? Loh kok lemas? Mintanya sama siapa? Nah gitu ya. Jadi jangan pernah meminta sama manusia, yang ada kecewa yang kita rasakan. Dulu saya juga gitu, dikit-dikit haji ngomong. Saya waktu itu di Grogol, namanya Masjid Muqtisi. Ya, haji ngomong di sana. Iya, haji ngomong. Jadi ke masjid itu duduk, ya dia tahu kita malam kan. Prioritas saf pertama, nungguin takbir masjidnya nih, DKI masjidnya nih. Oh dipanggil langsung saf pertama. Sangat mengharapkan saf pertama itu dengan bantuan manusia. Qadarullah, beliau meninggal. Saya mau ke saf pertama karena selalu telat ya karena kerja. Ya nggak bisa. Insya Allah intinya dari kejadian-kejadian yang saya alami, akhirnya saya menserahkan diri saya kepada Allah berkat beliau-beliau ini. Dan ada salah satu lagi Kosenor sama almarhum yang berperan penting di hidup saya, dan beberapa lagi asatidz ustadznya saya dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena orangnya tidak ada. Pesan saya cuma dua tadi, mintanya sama Allah, jangan pernah meminta sama. Karena apa? Sumber kekecewaan, sumbernya maksiat. Kita jangan munafik, semua pernah maksiat di sini sekecil apapun itu pasti ada. Termasuk saya, sekecil apapun itu maksiatnya pasti ada. Itulah manusia. Jadi gak apa-apa, kita tetap berbanyak istighfar, tetap meminta semuanya kepada Allah. Insya Allah
suatu hari derajat kalian akan diangkat. Aku sangat yakin itu, ya. Oke, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.